Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi akhlak terhadap tetangga. Nah, tapi sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 8 terlebih dahulu. Yang pertama ada Nabila Aulia Khairunisa. Yang kedua ada Nadila Nur Andani. Yang ketiga ada Rifki Nur Fitriani. Dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Rifki Naufal Azmi. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam materi pertama, yaitu pengertian tetangga, yang akan dibacakan atau disampaikan oleh saya sendiri. Kata aljar atau tetangga dalam bahasa Arab artinya orang yang bersebelahan denganmu. Ibnu Manzur berkata, al-jiwar, al-mujawaroh, aljar, bermakna orang yang bersebelahan denganmu. Bentuk pluralnya, jiroh, ajwar, dan jiron. Sedang secara istilah syar'i, bermakna orang yang bersebelahan secara syar'i, baik dia seorang muslim atau kafir, baik atau jahat, teman atau musuh, berbuat baik atau jelek, bermanfaat atau merugikan, dan kerabat atau bukan. Nah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Subbab berikutnya adalah wasiat Rasulullah SAW tentang tetangga. Wasiat Rasulullah terhadap tetangga terkandung di dalam hadis berikut. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak henti-hentinya Jibril memberikan wasiat kepadaku tentang tetangga sehingga aku menduga bahwa ia akan memberikan warisan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Kemudian, atau berani meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, tetangga itu ada 3 macam. Tetangga yang hanya memiliki satu hak, yaitu orang musyrik, ia hanya memiliki hak tetangga. Tetangga yang memiliki 2 hak, yaitu seorang muslim, ia memiliki hak tetangga dan hak Islam. Dan tetangga yang memiliki 3 hak, yaitu tetangga muslim, memiliki hubungan kerabat. Ia memiliki hak tetangga, hak Islam, dan hak silaturahim. Baik, saya Rifki Nur Fitriani akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai hak dan kewajiban tetangga. Telah jelas disebutkan bahwa tetangga memiliki hak yang besar dan kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Hak-hak mereka kalau dirinci akan sangat banyak sekali. Akan tetapi, semuanya dapat dikembalikan kepada 4 hak, yaitu yang pertama, berbuat baik atau ihsan kepada mereka. Berbuat baik dalam segala sesuatu merupakan salah satu karakteristik Islam, demikian pula terhadap tetangga. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik kepada sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik pada tetangganya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, innali jaraini fa illa anhima ahdihi qala illa aqrabihima minka baban. Wahai Rasulullah, saya memiliki 2 tetangga. Lalu kepada siapa dari keduanya aku memberi hadiah? Kemudian beliau menjawab, kepada yang pintunya paling dekat denganmu. Yang kedua, hak dan kewajiban tetangga yaitu sabar menghadapi gangguan tetangga. Hal ini dilakukan dengan memaafkan kesalahan dan perbuatan jelek mereka, khususnya kesalahan yang tidak disengaja atau sudah dia sesali kejadiannya. Sebagian ulama berkata, kesempurnaan berbuat baik kepada tetangga ada 4 hal, yaitu yang pertama, senang dan bahagia dengan apa yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, tidak tamak untuk memiliki apa yang dimilikinya. Yang ketiga, mencegah gangguan darinya. Dan yang keempat adalah bersabar dari gangguannya. Kemudian hak dan kewajiban tetangga yang ketiga yaitu menjaga dan memelihara tetangga. Imam Ibnu Abi Jamroh berkata, menjaga tetangga termasuk kesempurnaan iman.
Orang jahiliyah dahulu sangat menjaga hal ini dan melaksanakan wasiat berbuat baik ini dengan memberikan beraneka ragam kebaikan sesuai kemampuan, seperti hadiah, salam, muka manis ketika bertemu, membantu memenuhi kebutuhan mereka, menahan sebab-sebab yang mengganggu mereka dengan segala macamnya, baik jasmani ataupun maknawi. Apalagi Rasulullah SAW telah meniadakan iman dari orang yang selalu mengganggu tetangganya. Ini merupakan ungkapan tegas yang mengisyaratkan besarnya hak tetangga dan mengganggunya termasuk dosa besar. Kemudian hak dan kewajiban tetangga yang keempat yaitu tidak mengganggu tetangganya. Telah dijelaskan di atas akan kedudukan tetangga yang tinggi dan hak-haknya terjaga dalam Islam. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memperingatkan dengan keras upaya mengganggu tetangga, sebagaimana dalam sabda beliau, yaitu Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah mengganggu tetangganya. Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Herunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perilaku terhadap tetangga. Saya akan contohkan perilaku Rasulullah SAW terhadap tetangga. Yang pertama adalah anjuran bersedekah. Semua bentuk akhlak yang baik adalah sikap yang selayaknya diberikan kepada tetangga kita. Di antaranya adalah bersedekah kepada tetangga jika memang membutuhkan. Bersedekah kepada tetangga ini sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, Bismillahirrohmanirrohim, Laisal mu'minul ladzina tisba'u wajaruhu ja'i'u illa jambihi, yang artinya bukan mukmin orang yang kenyang perutnya sedang tetangga sebelahnya kelaparan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, beliau pun juga bersabda dalam sebuah hadis, Bismillahirrohmanirrohim, Inna iza tobahta paroko paksir ma'ahu sumangdur ala baiti minal jibrinika fa'asbihum minha bima'ruf, yang artinya jika engkau masak sayur perbanyaklah kuahnya, lalu lihatlah keluarga tetanggamu, berikanlah sebagian kepada mereka yang dengan cara yang baik. Hadis riwayat Muslim. Nah, dan yang selanjutnya adalah perilaku juga Rasulullah terhadap tetangganya dalam sebuah contoh, yaitu akhlak baik, di mana akhlak baik ini dalam segala bentuk akhlaknya seperti memberi salam, menjenguknya ketika sakit, membantu dalam kesulitan, berkata lemah lembut, bermuka cerah di depannya, menasehatinya dalam sebuah kebenaran. Dan Rasulullah SAW pun bersabda, siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari kemudian hendaknya berkata baik atau diam, dan siapa yang beriman atau percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari kemudian harus menghormati tetangganya, dan siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari kemudian harus menghormati tamunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya atau materi yang terakhir adalah manfaat berakhlak baik terhadap tetangga. Anjuran hidup rukun dengan tetangga bukanlah tanpa alasan, sebab manfaat hidup rukun dengan tetangga sangatlah banyak yang dapat dipetik. Yang pertama, ketika seluruh umat hidup rukun dengan tetangga-tetangganya, yang dapat dirasakan manfaatnya adalah tumbuhnya sikap saling tolong-menolong. Ketika membangun kehidupan harmonis dengan tetangga, mereka tak segan untuk memberikan pertolongan saat berada dalam masalah. Begitupun sebaliknya, sikap simpati dan empati terbangun dan semakin memperkuat hubungan baik antar tetangga. Kedua, hidup menjadi lebih tenang. Semakin bergaul dengan tetangga, maka kita akan lebih mengerti sifat dan karakter mereka, sehingga kita tidak akan dihantui anggapan buruk dari tetangga karena sudah saling mengenal. Biasanya kita akan memikirkan bagaimana tetangga memandang diri kita. Hal ini terjadi mungkin dikarenakan diri kita yang belum terlalu mengenal bagaimana karakter tetangga. Jika sudah mengenal tetangga dengan baik, maka hubungan kita dengan tetangga akan menjadi lebih tenang tanpa adanya berprasangka buruk. Ketiga, lingkungan jadi lebih aman. Karena hubungan yang baik terhadap tetangga akan menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Karena antar tetangga akan merasa saling mengenal dan saling mengasihi, maka tindakan kejahatan bisa ditekan, seperti perampokan dan pencurian.
Yang keempat adalah menghargai perbedaan. Perbedaan yang melekat antar kehidupan bermasyarakat, mulai dari perbedaan keyakinan, pendapat, latar belakang agama, dan suku. Apapun latar belakang agama kita, sudah selayaknya kita menutupinya secara persaudaraan. Karena kunci perbedaan adalah hidup rukun sebagai wujud dari toleransi antar sesama. Manfaat hidup rukun dengan tetangga sesuai syariat Islam akan membuat diri kita tidak mempedulikan perbedaan. Kelima, saling mendukung. Hidup di lingkungan yang positif akan menjadikan pemikiran yang positif. Selalu memberikan support kepada tetangga yang mungkin sedang membutuhkan dukungan. Dalam kehidupan bertetangga yang harmonis, tidak ada istilah saling iri, sebab setiap keluarganya saling mendukung untuk selalu berbuat kebaikan. Yang keenam, mungkin kalian sudah familiar dengan yang satu ini, yaitu meningkatkan gotong royong. Jika sudah terjalinnya hubungan yang baik antar tetangga, maka lingkungan akan lebih harmonis dengan kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal. Kegiatan gotong royong akan berjalan lancar dan saling peduli terhadap lingkungan sekitar rumah. Hal ini akan berdampak pada lingkungan yang lebih sehat, aman, bersih, dan terhindar dari banjir. Yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan. Dengan semua manfaat yang dapat dipetik sebelumnya, kehidupan harmonis dalam bertetangga akan terbangun ikatan yang kuat, maka akan pula terciptanya kesejahteraan bersama. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga ilmu yang kita sampaikan bermanfaat bagi kalian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.